Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani, dan para sahabat MSF yang terkasih. Hari ini bersama seluruh gereja, kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yusuf. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini menampilkan kepada kita pergulatan perjuangan keluarga-keluarga yang beriman dan berpengharapan. Yang pertama, dari kitab Kejadian, kita belajar pada keluarga Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah dipanggil oleh Tuhan. Mereka bersedia meninggalkan negeri asalnya, kampung halamannya, dan orang-orang yang dikasihi orang dekat untuk pergi dan tinggal di suatu negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka, negeri atau tanah terjanji. Namun Abraham dan Sarah menghadapi persoalan. Mereka belum juga mendapatkan keturunan pada usia lanjut mereka. Oleh karena itu, dalam sebuah penglihatan, Tuhan berbicara kepada Abraham, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan besar di surga. Abraham menjawab, Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Allah memperhatikan kegelisahan Abraham, kekhawatirannya. Maka ia memanggil Abraham keluar dari rumahnya dan berfirman kepadanya, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat. Lalu Allah berfirman lagi kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham percaya kepada Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan memperhitungkan hal ini sebagai kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mata manusiawi Abraham ternyata hanya mampu melihat persoalan manusiawi yang dihadapi oleh keluarganya. Masa depan keluarga yang tidak memiliki kepastian karena mereka tidak memiliki keturunan sebagai ahli waris, sebagai penerus. Tetapi justru ketika Abraham membuka hatinya terhadap kehadiran Allah, terhadap penyertaan Tuhan, mampu membuka mata iman Abraham, sehingga ia melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada rencana Abraham untuk menjadi bapa keluarga bagi seorang anaknya. Allah justru menegaskan kembali janjinya bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi sebuah bangsa yang besar. Kiranya pergulatan iman Abraham, pergulatan keluarga Abraham dan Sarah boleh menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga Kristiani pada masa ini, terutama di masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini, agar keluarga-keluarga Kristian juga mampu melihat dengan mata iman, terbuka terhadap pendengaran Tuhan di dalam pergulatan hidup berkeluarga. Keluarga yang kedua yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas menampilkan kesetiaan, ketekunan dan kesediaan keluarga Nazaret, keluarga Yusuf dan Maria. Baiklah, kita ingat saudara-saudari yang terkasih bahwa keluarga muda, keluarga Yusuf dan Maria beserta anak yang mereka kasihi, Yesus, hidup pada masa yang sulit. Sebagai bangsa Yahudi, bagian dari bangsa Yahudi, mereka hidup pada masa penjajahan Romawi. Penjajahan yang hampir sempurna melumpuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan mereka sebagai bangsa. Penjajahan ekonomi atau perdagangan, penjajahan politis, dan terutama penjajahan kebudayaan dan keagamaan. Dalam situasi seperti ini, apabila keluarga keluar
khususnya para orang tua, kepala keluarga, bila tidak bertekun dan setia dalam menghayati nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religius, maka kehidupan beriman di dalam keluarga tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yusuf, suami Maria, dan bapak angkat bagi Yesus menyadari hal ini. Maka sejak dini bersama Maria mereka menanamkan nilai-nilai religius itu dalam keluarga mereka dan juga dalam diri anak yang dititipkan Allah untuk dipersiapkan menjadi pemimpin dan juru selamat umat manusia. Mereka kita mendengar dalam bacaan Injil hari ini bagaimana anak Yesus diantar ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada penyelenggaraan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari keluarga Abraham yang gelisah akan tiadanya keturunan. Belajar pada Yusuf dan Maria yang dalam situasi yang sulit mereka mampu bertahan, mereka mampu bertekun, mereka mampu melihat dengan mata iman penyelenggaraan Tuhan. Keluarga-keluarga Kristiani pada hari ini boleh bertanya, apakah keluarga-keluarga kami, apakah keluarga-keluarga kita pada masa ini juga dapat tampil sebagai keluarga-keluarga kudus pada zaman modern ini. Dalam terang iman kita percaya, kita yakin bahwa keluarga-keluarga Kristiani karena kehadiran Tuhan di dalam keluarga-keluarga dapat hidup, dapat menjadi kesaksian, memberikan kesaksian sebagai keluarga-keluarga yang dikuduskan dan boleh dikatakan sebagai keluarga-keluarga kudus pada masa ini. Apa yang dapat dilakukan agar keluarga-keluarga Kristiani dapat hidup, dapat tampil sebagai keluarga-keluarga kudus pada masa ini? Pertama, jika semua anggota keluarga, orang tua, anak-anak dengan caranya masing-masing mampu mengasihi dan saling menghormati satu sama lain di dalam keluarga dan membiarkan Tuhan menumbuhkan perasaan saling mengasihi, saling mencintai. Tuhan memperdalam perasaan itu di dalam diri mereka. Keluarga-keluarga Kristiani dapat menjadi keluarga-keluarga kudus. Yang kedua, jika rezeki, makanan dan minuman, tetapi terutama perhatian dan kasih sayang dibagikan di antara mereka di dalam keluarga-keluarga Kristiani, juga menjadi jalan bagi keluarga-keluarga untuk hidup, untuk membangun keluarga-keluarga Kristiani sebagai keluarga kudus. Yang ketiga, setiap keluarga tentu saja mempunyai persoalan dan permasalahan. Tetapi jika ada pertengkaran, ada perselisihan, dan pertengkaran atau perselisihan yang dapat diselesaikan dan masing-masing dapat memahami dan saling mengampuni satu sama lain, keluarga Kristiani dapat diandalkan menjadi keluarga kudus zaman ini. Dan yang keempat, yang terakhir, apabila keluarga-keluarga Kristiani mampu membuka pintu-pintu rumah, terutama pintu hatinya, pintu hati dari setiap anggota keluarga Kristiani, dengan segala keramah tamahannya, dan membiarkan Tuhan sendiri hadir di dalam dan melalui orang-orang miskin dan orang yang menderita, sungguh keluarga Kristiani dapat tampil sebagai keluarga kudus pada masa ini. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat MSR yang berbahagia, pada hari ini di mana gereja merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, Yusuf, kita mohon agar Tuhan senantiasa menyertai dan menganugerahkan rahmat dan pertolongan bagi keziarahan keluarga-keluarga Kristiani pada zaman ini. Keluarga Kudus Nazaret tentu senantiasa mendoakan kita semua. Tuhan memberkati.
misionaris, keluarga kudus.